Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini hari Rabu, saatnya kita akan ngopeni iman. Namun sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam surga, kami mengucap syukur karena pada hari ini kembali kami bersama-sama akan belajar merenungkan firman Tuhan sebagai salah satu sarana bagi kami, Jemaat-Mu GKI sepanjang untuk memelihara iman percaya kami kepada Tuhan. Tolonglah kami Tuhan di dalam segala keberadaan kami, biarlah kami senantiasa memiliki kerinduan untuk terus belajar akan kebenaran firman-Mu, karena di sanalah kami akan semakin mengenal Tuhan baik dan lebih baik lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon pertolongan. Amin. Ibu Bapak yang terkasih, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari ini di dalam kitab Ibrani pasal 1 ayatnya yang pertama sampai dengan yang keempat, kemudian dilanjutkan Ibrani 2 ayatnya yang kelima sampai dengan 12. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah Ia taklukkan dunia yang akan datang. Yang kita bicarakan ini, ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya, sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada sesuatu pun yang Ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Ia yang memuduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara, katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku. Ibu Bapak yang terkasih, tema ngopeni iman pada hari ini, Allah tetap berbicara. Sarana komunikasi yang sering dan paling efektif kita gunakan adalah berbicara. Karena dengan berbicara, kita akan mampu menyampaikan segala apa yang ada di dalam benak kita, di dalam hati kita. Dengan berbicara, kita juga
bisa menyelesaikan banyak permasalahan, misalkan kesalahpahaman atau segala hal yang menyangkut pengambilan keputusan. Itu mengapa ibu bapak serta saudara sekalian, apabila salah satu alat yang menunjang komunikasi kita di dalam tubuh kita mengalami masalah, maka kita pun akan kesulitan di dalam berbicara atau berkomunikasi. Demikian juga dengan anak-anak yang belum bisa berbicara. Kita pasti selaku orang tua berupaya bagaimana cara mengajarkan berbicara kepada anak-anak kita. Karena tidak mungkin bagi anak-anak bila kita tidak latih berbicara. Bagaimana mereka bisa berkomunikasi nantinya atau menyampaikan apapun yang ingin mereka sampaikan. Demikian juga berbicara juga perlu kita pakai dengan saudara-saudara kita yang mungkin berbeda bahasa. Nah, di sana mungkin kita juga akan mengalami kesulitan jika kita menggunakan bahasa tubuh ya. Kita pasti akan membutuhkan komunikasi melalui berbicara sekalipun berbeda bahasa. Berbicara menjadi sesuatu hal yang penting saat kita menyampaikan pesan atau saat kita ingin menyampaikan maksud atau kehendak. Demikian juga dengan Allah. Allah adalah pribadi yang berbicara. Allah hadir di dalam kehidupan semesta ini sebagai Allah yang berfirman dan berkata-kata. Allah berbicara pada permulaan segala sesuatu. Allah berkata-kata, Allah berfirman saat menjadikan segala sesuatu. Ibu bapak yang terkasih, kalau pada zaman nenek moyang kita dulu, Allah berbicara melalui perantaraan para nabi, sama seperti firman Tuhan yang sudah kita baca pada hari ini. Sedangkan pada zaman akhir ini, Allah masih berbicara dan terus berbicara melalui perantaraan anaknya, yang artinya Allah itu telah, sedang, dan terus berbicara di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Kehadiran Allah yang berbicara kepada manusia bukan hanya sekedar Allah ingin mengatakan atau membicarakan sesuatu dengan manusia. Namun Allah juga berbicara itu adalah Allah yang hadir, Allah yang turut bertindak, sekaligus Allah yang memberi dirinya untuk memimpin umatnya kepada keselamatan melalui jalan penderitaan. Firman yang telah dikatakan oleh Allah itu berisi tentang harapan baru, tentang pemulihan, dan juga kehidupan yang terus bertumbuh. Firman itu atau apa yang sudah dikatakan, Allah berbicara, Allah berfirman, dan firman itu akan selalu menjadi tuntunan dan petunjuk arah bagi kehidupan manusia, seperti yang dikatakannya di dalam firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu seperti yang dikatakannya di dalam firman-Nya, yaitu di dalam kitab Mazmur 119 ayatnya yang 105, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ibu bapak sekalian, berbeda dengan perkataan atau saat manusia berbicara ya.
Jika Allah itu berfirman atau berbicara, memberikan tuntunan dan petunjuk arah kehidupan manusia, manusia justru sebaliknya. Seperti jika ibu bapak mengingat sebuah pepatah yang mengatakan, lain di mulut, lain di hati. Itulah manusia. Manusia kadang berkata hanya sekedarnya, tanpa memikirkan apa akibat dari apa yang telah ia katakan. Atau mungkin manusia itu berkata sesungguhnya sedang, atau berkata-kata sedang menyimpan sesuatu yang sebenarnya tersembunyi di dalam hatinya. Ia mungkin sedang mempunyai sesuatu hal yang kebenarannya diputarbalikkan dengan tujuan untuk menarik perhatian orang lain atau mengelabui atau memperdaya orang yang lemah. Makanya kenapa di dalam sebuah iklan itu yang dibutuhkan adalah berbicara. Karena jika sebuah iklan tanpa sebuah perkataan atau tanpa penjelasan, maka itu semua bagi pemirsanya atau bagi calon konsumen tidak ada artinya, atau mungkin malah menyebabkan persepsi yang bermacam-macam atau malah salah mempersepsi. Itulah ibu bapak betapa pentingnya hal berbicara, apalagi jika Allah yang berbicara, yaitu firman Allah yang tertulis di dalam firman-Nya, di dalam Alkitab ini. Bacaan teks kita pada hari ini nampak jelas bahwa Allah itu selalu berinisiatif untuk membangun hubungan kembali dengan umatnya setelah umatnya itu jatuh ke dalam dosa. Setelah Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, Tuhan selalu mencari berbagai cara untuk berbicara kepada umatnya. Jika pada zaman dulu Allah itu berbicara melalui perantaraan para nabi-nabinya, dalam Ibrani 1 yang sudah kita baca tadi, dan pada ayatnya yang kedua dikatakan di sana bahwa Allah masih terus berbicara kepada umatnya hingga pada zaman akhir ini, yaitu melalui perantaraan anaknya Yesus Kristus. Kedatangan Allah ke dalam dunia melalui diri Yesus Kristus itu tak lain adalah untuk misi penyelamatan. Dan ini dikatakan di dalam ayatnya yang ketiga. Di sana, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jadi ibu bapak sekalian, di sini kita bisa mengerti sekarang bahwa jalan keselamatan itu telah dinyatakan Allah sejak pada zaman dahulu. Sejak zaman yang telah lalu, telah lama, Allah bukanlah Allah yang membiarkan umatnya setelah berdosa, setelah jatuh di dalam dosa. Namun Dia adalah Allah yang setia, Allah yang terus mencari umatnya sekalipun umatnya itu telah jatuh di dalam dosa. Dan Allah yang terus mau hadir serta berbicara melalui perantaraan para nabi pada zaman itu, di masa dan keadaan yang berbeda-beda, sesuai dengan kebutuhan zaman pada waktu itu. Dan para nabinya itu diutus sebagai juru bicara Allah untuk menyampaikan pesan dari Allah pada waktu itu, yaitu pesan yang berisi tentang pengharapan bagi seluruh ciptaan, pengharapan untuk mendapat pertolongan, pengharapan untuk mendapatkan belas kasihan Tuhan
keselamatan yang dari Tuhan. Jadi berupa pengharapan. Allah yang berbicara di dalam sejarah dan yang masih terus berbicara sampai sekarang adalah Allah yang sama. Allah yang setia. Allah yang tidak berkurang sedikit pun kuasanya. Jikalau pada zaman dulu Allah berbicara melalui perantaraan para nabinya untuk memberikan pengharapan, maka pada zaman akhir ini, yaitu Allah berbicara melalui Yesus Kristus anaknya. Yesus Kristus sebagai gambar dan wujud Allah hadir dan berbicara sendiri kepada kita dengan maksud menyampaikan pesan, menjaga dan memelihara keutuhan ciptaan. Kali ini Allah tidak hanya melalui perantaraan para nabi yang hanya berbicara, menyampaikan pesan. Tetapi di zaman akhir ini Allah sendiri mewujud, hadir, menjumpai manusia, berbicara kepada manusia, dan mengambil peranan sebagai manusia secara total. Dengan maksud dan tujuan untuk menjaga dan memelihara keutuhan ciptaannya. Allah yang secara langsung dan nyata membersihkan umatnya dari segala dosa melalui penderitaan dan kematiannya di kayu salib. Ibu bapak sekalian, kita tahu bersama bahwa pengorbanan yang dilakukan Allah melalui penderitaan dan kematian Yesus Kristus itu merupakan wujud betapa agung dan besarnya kasih Allah itu kepada umatnya. Ia yang agung mau mengambil bagian dalam kodrat manusia secara penuh, merendahkan dirinya bahkan lebih rendah daripada malaikat-malaikatnya sampai mati di kayu salib. Untuk itulah teladan dan pengorbanan merendahkan diri merupakan wujud dari kasih karunia Allah itu sendiri yang begitu luhur dan mulia yang diberikan kepada manusia bukan sebagai bentuk apresiasi karena manusia atau kita ini telah hidup benar atau hidup seturut dengan kehendak Tuhan, bukan. Allah mengaruniakan Yesus ke dalam dunia ini bukan karena manusia telah melakukan kebenaran, tapi justru sebaliknya. Allah hadir, Allah datang dan berbicara, Allah menderita, merendahkan diri serendah-rendahnya dan mengambil kodrat sebagai manusia secara total itu hanyalah karena wujud kasih karunia Allah kepada manusia dan alam semesta. Karena apa? Sebagai visi misi Tuhan, yaitu menjaga dan memelihara keutuhan ciptaannya supaya tidak ada setiap orang yang percaya kepadanya yang binasa, seperti yang difirmankan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak ada yang binasa. Kasih Allah yang nyata itu juga diperlihatkannya melalui kehadiran Yesus sebagai saudara yang solider kepada manusia. Bahkan ia sendiri menyebut kita sebagai saudara-saudaranya. Itu ada di dalam Alkitab kita yang sudah kita baca, yaitu Ibrani 2 ayatnya yang ke-12. Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudara. Dan Tuhan telah melakukan itu. Ibu bapak serta saudara yang terkasih,
Mungkin pernah terbersih di dalam pikiran kita, atau kita pernah bertanya-tanya, kapan sih Allah berbicara lagi kepadaku seperti pada zaman nabi-nabi dulu, yang mungkin bisa langsung ya mendengar suara Tuhan, entah itu melalui angin sepoi-sepoi atau melalui apa saja yang menyatakan bahwa Allah berbicara. Jika ditanya, apakah Allah masih terus berbicara kepada umatnya di masa sekarang ini? Tentu kita bersama-sama sepakat dan percaya serta meyakini bahwa Allah hingga hari ini masih terus berbicara. Dan jika ditanyakan kembali, bagaimana cara Allah berbicara pada zaman sekarang ini? Kalau dulu melalui perantaraan para nabi, dan setelah kedatangan Tuhan Yesus, Ia mengatakan kepada manusia secara langsung melalui pribadi Yesus. Nah, setelah Yesus kembali ke surga, apakah Allah masih terus berbicara kepada kita? Bagaimana caranya? Jika kita masih merasa berbelas kasih saat kita menyaksikan saudara-saudara kita yang sedang menderita, saat kita masih bisa mempertahankan kasih dalam keadaan atau situasi yang tampak kekeringan, mungkin di sana keadaannya sangat tidak nyaman, orang sudah mulai memikirkan dirinya sendiri, tidak peduli, saling mengadu domba seorang terhadap yang lain, saling menyakiti, tidak mempedulikan perasaan saat berbicara, namun di situ kita tetap bisa menyatakan kasih, bahkan mengasihi orang yang telah menyakiti hati kita. Saat kita masih bisa memaafkan orang lain, saat kita masih mau memahami dan menerima orang lain dengan segala kelemahan dan kelebihan mereka, saat kita masih mengasihi manusia dan semua ciptaan yang ada, dan saat kita masih merasakan kasih Allah, sekalipun kita sedang di dalam musim kehidupan yang tidak kita inginkan, di dalam badai kehidupan sekalipun, kita masih bisa merasakan kasih Allah. Kita masih bisa merasakan Allah tidak pernah meninggalkan kita. Sebenarnya disitulah Allah sedang berbicara kepada kita. Saat kita masih memiliki kerinduan untuk terus mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan adalah berisi tentang Allah yang berbicara. Saat kita masih memiliki kerinduan untuk terus mau belajar firman Tuhan, entah itu melalui berbagai cara, persekutuan doa, pemahaman Alkitab, renungan secara pribadi, disitulah sejatinya kita sedang menyediakan diri untuk mau mendengar Allah berbicara. Dan di saat Allah berbicara, kita berharap kita tidak akan pernah mengeraskan hati kita. Kita hanya mau tunduk dan taat. Mari ibu bapak sekalian, jikalau Allah yang dahulu hingga Allah yang saat ini masih terus mau berbicara kepada kita untuk memelihara dan menjaga kita semua, untuk mewujudkan dan menyatakan kasih-Nya dan pemeliharaannya kepada kita, mari kita pun mau berbicara, menyaksikan kebaikan Tuhan, berbicara tentang kasih Tuhan yang luar biasa yang telah menyelamatkan kita. Mari kita terus berbicara bagaimanapun keadaannya, dimanapun kita ditempatkan, bukan hanya melalui mulut dan bibir kita saja, tetapi mewujud juga melalui
praktek hidup kita, melalui teladan kita. Teladan melalui perkataan yang menyatakan kasih dan perbuatan yang menyatakan empati. Mari kita saling mendoakan, mari kita saling memperhatikan seorang terhadap yang lain. Maka disitulah sejatinya Allah Sang Sumber Kasih hadir dan sedang berbicara kepada kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita sekalian. Mari kita berdoa. Allah Bapa Sang Sumber Kasih, Allah yang masih terus berfirman dan berbicara kepada kami sejak zaman dulu hingga saat ini. Dan firman itu tidak berkurang kuasanya. Janji Allah tetap sama, Allah yang tetap setia dari dulu sampai sekarang dan selamanya. Kami menghaturkan puji syukur karena sebenarnya disitulah kami sedang dipelihara oleh Allah. Bahwa disitulah kami merasakan pertolongan Tuhan saat kami mendengar suara Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami lebih peka untuk mendengar Allah yang sedang berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Tolong kami supaya kami jangan mengeraskan hati saat Allah sedang berbicara kepada kami. Entah itu untuk menegur dan mengingatkan kami. Tolong kami Tuhan, tolonglah kami supaya kami ini semakin hari semakin diperbaharui, semakin hari semakin menjadi pribadi yang berkenan serta sesuai dengan teladan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa kembali di hari Rabu yang akan datang, Ibu Bapak sekalian, di episode Ngopeni Itman selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.